Ladang yang hijau itu enggak selamanya harus ada di kota. Ladang yang hijau itu ya ini, orang-orang yang sama sekali tidak punya agama, yang terlantar, yang tidak bisa membedakan tangan kiri dan tangan kanan. Shalom Bapak Ibu Saudara, saat ini saya bersama dengan Bapak Pendeta Dasa. Ya. Nah, beliau itu melayani di suku laut. Nah, suku laut itu apa, Pak Dasa? Jadi suku laut itu bila kita belum mengenalnya, ya, dia baru-baru saja diakui oleh pemerintah sebagai komunitas adat terpencil. Ada terpencil. Jadi memang suku laut itu berada di sekitaran Provinsi Kepulauan Riau ya. Kepulauan Jadi Riau. apa namanya kalau mau dibilang itu. Tetapi kalau dari sisi keturunan atau nenek moyang, mereka itu beradanya di Kabupaten Daik Lingga. Daik Lingga ya? Iya, Kabupaten Daik Lingga. Nah, suku laut ini kalau dilihat di sejarahnya, mereka ini adalah Proto Melayu. Proto Melayu. Proto Melayu ya, dan sangat dekat intinya dengan suku-suku pedalaman seperti suku Dayak, Anak Dalam, Rimba, Mentawai, dan lain sebagainya. Nah, kenapa dibilang sebagai suku laut? Karena mereka memang hidupnya di laut. Hidupnya di laut. Hidupnya di laut. Mereka itu tidak sebenarnya tidak dari awal nenek moyang sampai sekarang itu sebenarnya tidak tinggal di rumah darat. Ya, mereka baru-baru saja ada program pemerintah untuk meningkatkan kehidupan mereka, sehingga pemerintah itu agak-agaknya memaksakan mereka untuk tinggal di darat atau membuat rumah di dekat darat. Pada dasarnya suku laut itu sebagai orang suku yang nomaden, berpindah-pindah, dan mereka itu mempunyai budaya atau adat istiadat memakai perahu. Nama perahu dan nama perahunya itu perahu kajang ya. Kenapa? Karena mereka memakai satu atap dari sejenis daun. Mereka pintal, mereka anyam sehingga menjadi atap yang besar, dan itu dipakai itu untuk berpindah dari satu pulau ke tempat yang lain, pulau ke tempat yang lain. Dan perahu itu cukup untuk satu keluarga. Satu keluarga. Jadi kepala rumah tangga, suami, istri, dan anak-anak di dalamnya. Ada kompor di dalam, ya, ada kompor di dalam. Mereka mencuci di dalam perahu itu juga. Dan ada yang tipikalnya yang lama itu atau yang tradisional adalah mereka ada pelihara anjing di dalam. Dengan 2 pasang burung bayan. Nah, itu. Iya, itu yang memang tipikalnya, dan mereka akan berpindah-pindah mencari penghasilan di laut, ataupun mereka akan mengikuti jalur pulau yang memiliki air tawar. Nah, jadi itu mereka berpindah-pindah kayak gitu. Berpindah-pindah. Jadi kenapa namanya suku laut? Karena memang mereka hidupnya di laut secara tradisional gitu. Dasa sendiri ini
memang kenapa kok bisa punya hati untuk di suku laut ya? Sebelumnya itu sempat kerja atau gimana, Iya, Pak? saya ini kerja. Jadi sebenarnya itu semua karena Tuhan. Jadi saya dengan istri saya khususnya, kami ini kerjaannya sekuler. Dulu Iya. sekuler. Ya kalau mau dibilang punya gaji ya cukup besar, Cukup besar, ya. untuk memenuhi kebutuhan hidup kami. Namun sejak tahun 2005 Tuhan kasih visi. Visinya jelas untuk menjadi seorang misionaris. Saya orangnya itu suka bertualang ya, suka menjadi orang adventure lah. Jadi naik gunung pernah beberapa kali, saya naik gunung gede, saya naik gunung di beberapa di daerah Jawa ini, suka pergi dengan teman-teman untuk berkemah dan lain sebagainya. Rupanya itu yang Tuhan pakai. Sehingga jati diri ini sebenarnya kalau mau dibilang kuat ya enggak tahu juga bagaimana Tuhan pakai. Dan Tuhan memberikan visi itu untuk saya masuk sekolah teologi ya 2005. 2005. Iya. Itu belum nikah ya? Itu belum menikah. Dan menikahnya malahan setelah menikah langsung pelayanan. Langsung pelayanan. Tahun 2017 itu saya mendapatkan jodoh orang Ambon, dan saya akhirnya memilih, kami berdua ya pastinya, kami sepakat kami memilih satu pelayanan yang untuk sebagian orang cukup ekstrim. Dari yang dulu dapat di kota dan gaji besar, ya akhirnya sekarang pindah ke tengah-tengah laut bersama-sama dengan orang suku laut. Dan itu padahal suku laut itu sendiri melayani di ekonomi yang di bawah. Wah, sangat di bawah ya, sangat di bawah. Karena sampai hari ini kalau bapak-bapak, ibu-ibu mengerti bahwa suku laut itu masih mengenal proses pembayaran secara barter. Masih seperti iya itu. Iya, jadi mereka itu sebenarnya begini, sistem mereka itu, mereka menghasilkan. Jadi saya itu punya semboyan tersendiri. Saya mengatakan bahwa mereka itu mencari hasil untuk makan sehari. Begitu. Kenapa? Misalnya mereka bekerja di laut, mendapatkan ikan atau hasil-hasil laut. Besok paginya mereka antar ke toke atau pembeli ikan. Di sana toke itu akan memberikan uang bagi mereka. Tapi uang itu mereka tidak simpan. Mereka membeli lagi barang dari toke itu. Karena toke itu mempunyai toko sembako atau bagaimana. Dan dari situlah mereka akan membawa barang-barang kebutuhan mereka pulang ke rumah mereka. Jadi sebenarnya menurut saya itu bukan membeli dengan uang, tetapi itu ibaratnya seperti barter, karena mereka tidak menyimpan uang. Mereka tidak menyimpan uang sama sekali tidak menyimpan uang. Jadi betul. Pelayanan ini otomatis Bapak Dasa dan istri ini sama sekali untuk kehidupan. Iya. Ya dari Tuhan memang. Dari Tuhan ya. Iya, jadi memang kami kan diutus dari gereja JKI Kirbat Baru Batam ya. Dan mereka itu setiap bulan mereka memberikan persembahan kasih. Ya memang kalau dikatakan ya untuk manusianya sendiri pasti kurang ya. Tetapi kalau untuk secara iman ya Tuhan pasti kasih limpahkan berkat. Dan rupanya ya lihat sendiri saya begini ya. Mungkin orang tidak percaya, makanya saya bilang kita akan percaya bila kita bersama-sama datang ke sana, melihat bagaimana kondisi mereka, bagaimana pelayanan ini. Karena sampai hari ini tahun 2022 sebenarnya yang aktif melayani baru kita. Dan Pak Dasa sama istri ya. pada saya dengan Pak Oktav bersama dengan keluarga. Selain daripada itu ada gereja lain, yaitu gereja Pantekosta juga menanam hamba-hamba Tuhan di sana. Tetapi sama, kami punya kerinduan dan kami punya kegiatan itu sama, yaitu ya kami hanya bergantung dengan Tuhan, tidak ada sokongan sepenuhnya dari misalnya yayasan atau apa yang bisa memang menyokong kami secara finansial, tidak ada. Maaf sebelumnya, kan biasanya orang itu dipanggil Tuhan, ingin jadi hamba Tuhan itu pasti kan di kota besar. Betul. Kenapa kok malah memilih di pedalaman? Iya. Ya itu kan suku terpencil kan. Betul, itu kan. Betul. Kok malah memilih kayak gitu, Pak Dasa? Ya menurut saya ya dengan istri, waktu kami berdoa sebelum kami menikah tahun 2017 bulan Agustus itu, setelah kami mengunjungi satu pelayanan namanya Air Ingat yang sekarang menjadi rumah saya itu.
kami punya visi dari Tuhan. Tuhan katakan ladang yang hijau itu tidak selamanya harus ada di kota. Ladang yang hijau itu ya ini orang-orang yang sama sekali tidak punya agama, yang terlantar, yang tidak bisa membedakan tangan kiri dan tangan kanan. Saya jadi ingat apa yang Tuhan ngomong itu jelas. Seperti Yunus disuruh pergi ke Niniwe. Ya, kalau kita lihat sejarah Wikipedia, orang suku Laut itu dulunya perompak loh. Oh, perompak. Jahat. Ya, semua orang di sekitar mereka tahu orang ini klinik, orang-orang ini pakai kuasa iblis, kuasa gelap. Orang-orang ini bisa membunuh orang tanpa menyentuhnya dan lain sebagainya. Dan ya untuk saya ini resiko. Saya bawa istri saya bawa, ya sekarang kami sudah punya anak bersama-sama hidup di sana. Dan saya juga ini harus membiayai keluarga saya untuk makan dan minum. Ya saya merasa saya seperti Yunus. Kalau saya nolak nanti Tuhan cegah ya. Jadi sehingga saya bilang, Tuhan ya pakai kami berdua supaya orang yang tadinya sama sekali tidak mengetahui tangan kiri dan tangan kanan akhirnya menyembah Tuhan. Ya puji Tuhan, sekarang kami bisa menyekolahkan sekitar 6 orang. Dan rahasianya yang lebih dalam adalah suku Laut itu orang-orang yang tidak tahu baca tulis. Sama sekali tidak bisa. Bahkan untuk sekolah pun mereka lebih memilih menikahkan anaknya daripada untuk pergi sekolah dengan jenjang yang lebih baik gitu loh. Jadi puji Tuhan, ini yang kelas 3 ini umurnya 16 tahun. 16 tahun. Nanti mungkin ada fotonya, nanti Bapak Ibu bisa lihat, namanya Doni dengan Anti. Ya kami tetap berdoa supaya mereka kalau tidak ada pendidikan, tidak mengenal Tuhan dan tidak mengenal pendidikan, bagaimana mereka akan berubah. Mereka akan terus menerus di tempat mereka itu. Ya, kita bukan mau begini loh, mengubah tradisi adat istiadat, tidak. Kita mau supaya meningkat saja. Seandainya anak-anaknya jadi polisi, anak-anaknya jadi bupati, ataupun ya paling kecil jadi guru saja, walaupun mereka tetap ada di kampung itu yang terapung itu, tapi paling tidak ada sesuatu kebanggaan di dalam hidup mereka begitu. Jadi selama ini pelayanan di suku Laut sudah berapa? 5 tahun? Sudah 5 tahun. Iya, sudah. Pasti kan banyak tantangan atau apa? Iya, benar. Tapi apa sih yang bisa membuat tetap kuat bahkan sampai setelah menikah di sana, punya anak di sana? Apa yang membuat Pak Dasa itu tetap mempertahankan untuk pelayanan di sana? Iya, pasti ada tangisan dan air mata ya, pastinya ya. Kadangkala ada satu waktu memang kami sama sekali tidak memiliki apa-apa, uang pun tidak ada. Oh, pernah? Pernah. Mau pulang Batam kami nggak punya uang, ya kan? Tapi semua sampai terkecil lah, garam pun sudah habis. Tapi itulah ya, Tuhan itu baik. Bahkan dari orang yang terkecil yang menurut kami tidak mampu pun Tuhan bisa utus. Langsung mereka datang ke rumah kami, mereka tahu kami sudah tidak ada makanan, nggak ada minuman. Kami bilang, mereka tanya, Om, kok 2 hari nggak kelihatan gitu loh. Lalu kami bilang, ya kami nggak ada sesuatu yang kami bisa bagi dengan teman-teman. Lalu mereka juga sama-sama menangis, akhirnya kami sama-sama menangis. Dan akhirnya mereka langsung pergi ke laut. Mereka langsung pergi ke laut. Itu ada beberapa orang laki-laki itu, suami-suaminya pergi ke laut cari hasil. Ada beberapa mereka jual dan sebagian mereka kasih ke kami. Saya bilang ini terlalu banyak ikannya, kita potong sama-sama, lalu kita makan sama-sama. Lalu mereka kasih beras sama kami. Rupanya mereka kasih ikan itu mereka jual, dan uang itu mereka tidak membelikan barang-barang kebutuhan mereka. Mereka kasih ke kami. Ya sampai kami harus menolak dengan halus. Kami bilang ikan sudah cukup. Kami bilang ini beras juga sudah cukup untuk kami bertahan dalam seminggu. Kami bilang begitu. Tapi ya maksud saya adalah itulah Tuhan ya. Tuhan itu tidak pernah bisa dikatakan rancangannya harus sama dengan rancangan manusia. Tuhan punya rancangan sendiri. Tuhan Yesus itu punya ketetapannya sendiri untuk diri kita sendiri.
Asalkan kita cuma bilang begini, firman Tuhan kan ada bilang begini, ya, diam, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ya, itu waktu kapan? Waktu dia ngomong kepada satu keadaan badai topan, sehingga murid-muridnya bilang, Tuhan, apakah engkau tidak peduli kepada kami, kita akan celaka, begitu loh. Seperti kami begitu kan, kami ini celaka sebentar lagi, ini kami tidak punya apa-apa dan lain sebagainya di tengah laut. Ya, tapi Tuhan itu baik ya. Sehingga Tuhan bilang, tenang, inilah aku, inilah, jangan takut. Sehingga itu meresap di dalam hati saya, istri saya, dan anak saya. Sehingga sampai hari ini, 5 tahun ini pun hal yang sama juga saya teruskan kepada jemaat. Apapun yang terjadi, kita nggak usah takut, pasti Tuhan sedia. Ya, burung di udara aja dia pelihara, ya kan? Rumput di ladang aja dia hiasi, masa kami enggak? Itulah. Nah, Pak Dasa, ini kan kadang ada banyak di antara kita mungkin pelayan-pelayan Tuhan atau orang-orang yang ingin kedepannya jadi hamba Tuhan, gitu kan? Mereka kan inginnya kalau jadi hamba Tuhan enak nih, apalagi kalau di kota bisa dapatkan penghasilan yang lebih atau apa. Menurut Pak Dasa sendiri, apa sih sebetulnya panggilan Tuhan yang sebenarnya? Apakah memang sebuah kenyamanan atau malahan yang Pak Dasa alami ini? Nah itulah ya, jadi lucu kalau kita itu merasa aman dan nyaman, itu tergantung dari kita dengan Tuhan, ya kan? Maksud saya begini loh, hari ini saya mengatakan 5 tahun saya melayani di Sukulawut, saya nyaman loh. Anda belum tentu dapat rumah kan di kota, tapi saya bisa membangun rumah di sana, di Sukulawut, dan itu rumah pribadi, ya, lengkap dengan segala sesuatu, tapi saya memberikan dan mendedikasi rumah itu untuk Tuhan. Begitu, segala sesuatu harta benda saya mendedikasikan untuk Tuhan. Bahkan PK-nya saya dari gereja pusat pun saya berikan untuk sekolah anak-anak. Karena nggak ada memang sepeser pun nggak, sampai hari ini tuh belum ada yang support full. Full maksud saya itu tiap bulan ada yang kasih tiap bulan. Bayangkan saja kalau Bapak Ibu berpikir ya, itu satu kali trip itu 250.000 untuk menyekolahkan anak untuk seminggu. Berarti kalau dia 4 minggu berapa? 1 juta. Untuk saya 1 juta itu sudah sangat besar. Iya, saya udah bisa belikan beras, saya udah bisa belikan atau saya bisa nabung. Sampai hari ini memang tabungan saya bukannya semakin bertambah tapi semakin berkurang ya. Tapi kan saya untuk pelayanan. Tetapi menurut saya, ya, sampai hari ini kok Tuhan tidak biarkan ya. Apa yang saya perlukan Tuhan Yesus selalu berikan. Karena itu saya mau katakan ya, jangan cari kenyamanan, jangan cari keamanan untuk diri sendiri. Yang benar adalah apa? Kita menjadi hamba dan pelayan Tuhan yang mau melayani. Itu yang Tuhan kasih. Kan kita bukan jadi bosnya Tuhan, enggak. Bukannya kan? Atau kita mau katakan, saya mau jadi sahabatnya Tuhan kaya, saya ikut kaya, enggak. Kita dikatakan sungguh-sungguh hamba Tuhan. Artinya hamba adalah apa? Yang tukang cuci kakinya Tuhan, ya kan? Yang tukang cuci piringnya Tuhan, yang tukang sapu halaman rumahnya Tuhan. Itu yang saya nangkep untuk diri saya sendiri dan istri saya. Sehingga kalau jadi hamba, hidup saya ini apakah saya yang mengusahakan atau Tuhan yang mengusahakan? Ya pasti Tuhan yang usahakan. Benar kan? Betul. Karena saya hanya hamba, saya disuruh kerja. Taat saja. Urusan nanti apa yang saya perlukan itu urusan Tuhan. Gitu. Sekolah anak saya nanti pasti Tuhan sediakan. Saya cuma beriman gitu. Kamu mau jadi apa? Walaupun dia sekarang umur 4 tahun, saya bilang, kamu mau jadi apa? Nah, karena kesulitan kami ini, maka saya bilang sama istri saya, ajar anak itu. Dan puji Tuhan, banyak kesaksian loh dari saudara kami sendiri ataupun orang-orang yang bertemu dengan kami. Anak kami ini pinter katanya. Jadi kan itu sudah menjadi berkat bagi saya. Ya kan? Ngomongnya lancar loh, Pak, katanya. Sekolahnya di mana?
Orang-orang suka tanya sekolahnya di mana, saya bilang sekolahnya di Sekolah Gratia, itu nama istri saya bilang. Jadi ya itu ya. Iya, iya, iya. Jadi menurut saya untuk kalangan muda, kita cari jiwa, bukan cari harta dunia ini. Kalau Yes. Tuhan kasih saya hanya 5 talenta saja, ingat loh 5 talenta itu berapa? Itu besar loh. Usahakan untuk 5 talenta. Ada hamba Tuhan dikasih percaya sama Tuhan 1000 jiwa, 1000 jemaat. Ya itu hamba Tuhan, tetap hamba Tuhan, dan itu tetap menjadi bagian dia. Tapi ada yang 2 talenta kan? Iya, betul. Kasih 2 talenta, ada di pedesaan tapi tetap dekat dengan kota, jemaahnya 200 orang, gedungnya bagus. Ya itu tetap hamba Tuhan. Tapi 1 talenta, Tuhan kasih 1 talenta sama saya enggak mau jadi orang yang hanya menyanyiakan 1 talenta kubur di tanah, enggak mau. Tuhan kasih saya 1 talenta, saya bilang ini 1 talenta, tapi nanti berbuahnya jadi emas loh. Amin, amin. Iya, Iya. berbuahnya jadi emas, dan saya percaya nanti ini suku laut ini nanti ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Coba aja, ada dengar hamba Tuhan datangnya dari suku laut? Belum ada kan? Impiannya nanti Oh, Pak pasti Dasa itu. akan ini. Saya mau, betul-betul saya memang hakul yakin seumur hidup saya mau buat. Ada suku laut yang jadi kapten kapal, ada Amin. suku laut yang jadi hamba Tuhan, Ya. ada suku laut yang jadi jadi guru, jadi perawat, jadi bidan, jadi karena itu situasi di pulau mereka. Kami cari dokter itu harus pergi ke kota Batam atau enggak di Tanjung Pinang. Iya. Cari bidan itu harus 1 jam pergi ke desa. Harus kayak gitu. Iya, Wow. ya kan? Cari perlindungan, misalnya terjadi pencurian atau apa, ya puji Tuhan selama 5 tahun ini Tuhan tolong sehingga Tuhan tahu keterbatasan kami sehingga nggak ada terjadi seperti itu. Tapi mau mencari polisi saja atau tentara untuk melindungi misalnya dalam hal hukum, kami harus pergi 4 jam ke kecamatan. Bayangin aja. Jadi bagaimana hal ini bisa diubah? Ya mulainya dari anak-anak. Mulainya dari generasi penerus mereka. Supaya apa? Supaya mereka membuka pikiran mereka. Oh, saya ini berharga di mata Tuhan. Coba ada firman Tuhan kan mengatakan gini. Karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Jadi tidak ada satupun orang mengatakan dirinya nggak paling berharga. Tuhan Yesus juga bilang begitu. Nah, makanya suku laut juga berharga di mata Tuhan. Amin. Iya. Oke. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu tidak banyak hamba-hamba Tuhan yang seperti Pak Dasa yang mau untuk masuk ke pedalaman, ke tempat terpencil gitu kan. Nah, saat ini kita mau dengarkan mungkin sedikit pesan dari Pak Dasa untuk mungkin generasi-generasi yang ada tentang bagaimana sebetulnya pelayanan itu, atau mungkin tips-tips yang ada di dalam hidup Pak Dasa selama Iya. ini. Silakan, Pak. Jadi mungkin setelah saya melayani 5 tahun di suku laut ini, saya rindu supaya generasi penerus khususnya yang mau menjadi hamba Tuhan ya. Saya pikir bahwa kita mulailah harus berdoa dan berpuasa, menentukan langkah kita. Saya mau mengatakan bahwa hamba Tuhan itu bukannya sekedar jadi pendeta. Ya. Segala sesuatu harus kita kuasai. Bahkan ladang pelayanan itu bukan hanya di gereja. Ya, betul itu. Kita bisa di segala tempat ya. Ya, di segala penjuru dunia ini kita bisa jadi. Pokoknya cuman satu aja, bilang saya mau dipakai Tuhan. Kalau saya mau dipakai Tuhan artinya apa? Jangan make diri sendiri. Iya. Jangan make diri sendiri. Kalau Tuhan sudah tawarkan misalnya, oh Di satu tempat. iya Tuhan, saya saya mau dipakai oleh Engkau. Tuhan taruh di sini, lalu kita bilang kayaknya enggak cocok ya Tuhan. Nah, ini udah pertanyaan, mau dipakai Tuhan atau enggak gitu loh. Iya. Nah, jadi menurut saya itu yang paling penting. Kehidupan rohani, pikiran, sikap hidup kita itu tertuju hanya kepada Tuhan. Nanti Tuhan atur. Segala sesuatu, harta benda, itu cuma embel-embelnya aja. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya. Kan enggak disuruh cari harta benda lalu bangun gereja yang besar, enggak kan? Jadi ikut saja apa kata Tuhan, ikut saja dengan iman. Ya, saya mungkin ada beberapa Bapak Ibu enggak setuju dengan kata-kata saya mengatakan ikut saja dengan iman berarti mati konyol. Enggak.
Ya contohnya saja saya lah, ya mau gimana, mau kasih contoh apa, tapi ya seperti Paulus pun mengatakan ya, saya dibilang hamba saya tidak layak, saya dibilang budak tidak layak, ya sebentar lagi saya dibilang sampah, karena saya hanya saya sekedar ikut Tuhan gitu loh. Ya. Apa yang Tuhan percayakan kepada saya lakukan. Ya, betul. Begitu. Nanti kalau kita menuntut, ya kita menuntutnya dengan Tuhan, Betul. bukan dengan diri kita sendiri. Beda dengan kalau kita berusaha sendiri. Kalau berusaha sendiri, ya kita nuntutnya dengan diri kita sendiri kan. Nah, karena itu mulai saat ini siapapun yang terpanggil, saya yakin pasti Tuhan sedang berbicara di dalam kehidupan kita. Tuhan sudah menetapkan hatinya lewat firman Tuhan kepada hidup kita. Apapun itu, jangan gagalkan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Amin, puji Tuhan. Makasih Pak Dasa. Iya. Saya percaya bahwa pelayanan Pak Dasa akan dipakai luar biasa Amin, lagi, ya amin, kan? iya. Dan juga pasti yang namanya suku laut Tuhan akan pakai juga luar biasa. Amin, amin. Ya. Bapak Ibu saudara, saya percaya kita semua diberkati oleh pelayanan Pak Dasa, karena dengan pelayanan beliau benar-benar hati hamba itu ada, Amin. benar-benar mau taat sama Tuhan dimanapun dia Tuhan tempatkan Pak Dasa, tapi dia tetap taat sama Tuhan. Amin. Mari saat ini kita juga mencontoh Pak Dasa yang ada untuk kita sama-sama taat dengan Tuhan. Amin. Makasih, Tuhan Yesus memberkati. Berkati.